Halo semuanya, dan selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini, kita bakal menyelami sesuatu yang benar-benar fundamental buat kalian yang lagi mendalami ilmu hukum. Kita akan membedah topik tentang pengantar dan fondasi filosofis dari sistem pembagian hukum pidana. Oh ya, materi presentasi ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online ya. Jadi ini memang dirancang banget sebagai media pembelajaran buat kita semua. Di sini, kita nggak cuma bakal baca-baca pasal, tapi kita bakal bongkar habis anatomi dari hukum pidana itu sendiri. Gimana? Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, biar diskusinya terarah, ini dia peta jalan atau agenda kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengantar fondasi hukum pidana, terus bergeser ke maknanya dalam arti luas dan sempit, masuk ke dimensi material dan formil, melihat tinjauan dari para pakar, dan terakhir, kita tutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, pengantar fondasi hukum pidana. Jadi gini, dalam hukum pidana kita butuh yang namanya klasifikasi. Kenapa? Biar gampang dipahami secara akademis dan pastinya gampang juga diterapin di lapangan. Secara fundamental ada dua konsep utama nih. Pertama, ius poenale atau hukum pidana objektif, yang gampangnya adalah kumpulan aturan-aturannya. Kedua, ada ius puniendi, yaitu hak subjektif negara untuk menghukum. Nah, secara operasional ini dipecah lagi jadi hukum pidana material buat ngurusin substansinya dan hukum pidana formil buat prosedur penegakannya. Kalau dilihat dari ruang lingkupnya, ada yang umum kayak KUHP yang udah sering banget kita dengar, dan ada yang khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Peta klasifikasi inilah yang jadi fondasi krusial kita hari ini. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal bahas tentang makna luas dan sempit dari hukum pidana. Poin yang benar-benar krusial tuh ada di pembagian ini. Coba bayangin, hukum pidana dalam arti sempit itu secara ketat cuma ngomongin norma-norma yang netapin perbuatan apa aja yang dilarang plus ancaman hukumannya. Udah, sebatas substansi itu aja. Tapi kalau kita bicara dalam arti luas, hukum pidana tidak cuma berisi larangan itu. Dia juga merangkum hukum pidana formil alias hukum acaranya. Maksudnya, dia mencakup seluruh prosedur gimana negara bisa mengeksekusi sanksi tersebut kalau sampai terjadi pelanggaran. Masuk akal kan? Aturan sehebat apapun, kalau nggak ada prosedur penegakannya, ya jatuhnya cuma jadi macan ompong. Nah, mari kita lihat gimana hal ini ngegambarin hak negara untuk menghukum, atau ius puniendi. Kalau kita kutip pandangan dari Simons dan Sudarto, ius puniendi dalam arti luas itu adalah hak dari negara, beserta alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Jadi ini tuh semacam otoritas fundamental negara untuk bikin ancaman, bahkan sebelum kejahatan itu sendiri benar-benar terjadi. Sebagai perbandingannya, coba kita lihat rumusan dari D.H. Zwinkel-Suringa tentang ius puniendi dalam arti sempit. Beliau mendefinisikan ini sebagai hak negara untuk menuntut perkara pidana, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana itu kepada orang yang udah terbukti melakukan perbuatan terlarang. Kelihatan ya bedanya? Kalau arti luas tadi adalah otoritas buat mengancam sebelum ada kejadian, nah arti sempit ini lebih fokus ke wewenang operasional buat mengeksekusi setelah kejahatannya benar-benar terjadi. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu dimensi material dan formil. Ini sering banget bikin bingung, jadi perhatikan baik-baik ya. Kalau kita pinjam istilah keren dari George B. Fletcher, hukum pidana material itu ngatur tentang prinsip kesalahan atau guilt in principle. Ini adalah substansi dari strafbarfeit. Aturan inilah yang nentuin apa yang dilarang dan siapa yang bisa dihukum. Contohnya ya KUHP itu sendiri. Sebaliknya, hukum pidana formil itu ngatur guilt in fact, alias prosedur untuk ngebuktiin secara faktual apakah seseorang itu beneran bersalah atau enggak. Ini ngebahas bagaimana negara bertindak, mulai dari penyelidikan sampai akhirnya ada putusan pengadilan yang diatur dalam KUHP. Jadi ibaratnya mereka berdua ini adalah dua sisi dari satu koin yang sama, nggak bisa dipisahkan. Biar pemahaman kita makin solid nih, yuk kita balik sebentar ke konsep ius poenale tadi. Kalian bisa bayangin, ini sebagai hukum pidana yang sifatnya sangat objektif. Kayak sebuah buku aturan yang statis aja gitu di atas meja. Di dalamnya tuh isinya kumpulan perintah, larangan, dan syarat-syarat pemidanaan yang berdiri sendiri sebagai norma di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi di sisi lain, ius puniendi adalah kepanjangan tangan negara yang aktif dan dinamis. Inilah hukum pidana yang subjektif. Tapi tunggu dulu, ada catatannya nih. Hak negara buat menghukum ini sifatnya mutlak, tapi harus banget didasarkan pada aturan objektif, alias ius puniale tadi. Kenapa coba? Ya jelas, biar aparat negara nggak bisa seenaknya sendiri sama warga negaranya. Hak menghukum itu baru sah kalau landasan aturannya memang udah ada lebih dulu. Oke, di bagian keempat ini, kita akan dengerin langsung apa kata para suhu atau pakar di bidang hukum pidana.
Kita mulai dari Profesor Mulyatno yang merumuskan hukum pidana lewat 3 elemen dasar yang rapi banget. Elemen pertama dan kedua, menentukan perbuatan apa yang dilarang beserta ancamannya, dan menentukan syarat kapan pidana itu bisa dijatuhkan. Nah, 2 elemen ini adalah murni wilayahnya hukum pidana material. Terus elemen ketiganya apa? Yaitu menentukan cara pelaksanaan pengenaan pidana tersebut. Dan bingo! Inilah yang secara elegan mendefinisikan apa itu hukum pidana formil. Pembagian yang benar-benar sistematis kan? Lalu kita punya pandangan tajam dari Simons mengenai strafbarfeit atau tindak pidana. Kutipan ini tuh negesin banget soal prinsip legalitas. Intinya, suatu tindakan itu cuma bisa dianggap sebagai kejahatan kalau undang-undang udah menyatakannya kayak gitu. Ketergantungan yang mutlak pada hukum yang udah dikodifikasikan, itulah ciri khas utama dari sistem hukum kita. Nggak ada aturan, yang nggak ada pidana. Dari kacamata sarjana tanah air, ada Wirjono Projodikoro. Beliau ini yang menjembatani istilah bahasa Belanda strafbarfeit tadi ke dalam bahasa kita menjadi tindak pidana. Definisinya simpel banget tapi tajam, sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Pemilihan kata tindak pidana ini sekarang udah jadi standar baku di perundang-undangan kita loh, ngegantiin istilah-istilah terjemahan lama kayak perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Nah, dari definisi-definisi tadi, muncullah satu perdebatan teoretis yang sangat mendalam di Indonesia. Kita ngomongin aliran monistis versus aliran dualistis. Gampangnya gini, aliran monistis itu nyatuin antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pelakunya jadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Tapi, aliran dualistis yang banyak dianut sama pakar kita seperti Prof. Barda Nawawi Arif, justru misahin keduanya. Mereka memilah secara tegas antara perbuatan yang dilarang di satu sisi dengan pertanggungjawaban atau kesalahan dari si pelaku di sisi lainnya. Kenapa repot-repot dipisah? Supaya keadilan yang didapat itu bisa jauh lebih presisi. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian kelima, penutup dan daftar pustaka. Sebelum saya kasih pertanyaan pamungkas, saya mau menegaskan lagi nih, video presentasi ini tuh emang dibikin sebagai media atau bahan pengajaran yang bisa ditonton oleh mahasiswa secara online, dan pastinya bisa jadi referensi berharga buat para pembelajar hukum. Materi yang kita bedah habis-habisan hari ini berakar kuat dari literatur yang sangat otoritatif. Kita pakai karya-karya dari para begawan hukum kita, mulai dari Mulyatno, Andi Hamzah, Barda Nawawi Arif, sampai PAF Lamintang. Nah, sekarang waktunya pertanyaan refleksi akademik untuk kalian semua. Berdasarkan semua uraian tadi, coba pikirin baik-baik. Bagaimana penerapan teori dualistis secara efektif bisa memengaruhi keseimbangan antara kepastian hukum di dalam hukum pidana material dan keadilan prosedural di dalam hukum pidana formil, khususnya di pengadilan modern Indonesia saat ini. Coba kalian diskusikan, gimana sih efek nyatanya kalau kita memisahkan antara perbuatan dari kesalahan pelaku dalam proses persidangan sehari-hari. Pasti seru banget buat diulik. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan pesan terakhir ini untuk kalian semua para pembelajar. Semoga video presentasi ini menjadi jembatan pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Teruslah semangat belajar, jangan pernah berhenti bertanya, dan sampai jumpa di sesi pembahasan seru kita berikutnya.